Halo, apa kabar pemirsa? Kita jumpa lagi dalam dialog aspirasi Jawa Tengah persembahan dari DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kita bertemu hari ini dengan nuansa yang berbeda karena di bulan puasa dan karena saya sudah memakai baju hijau-hijau ya. Ini artinya kita mendukung untuk Go Green ya. Kita mendukung untuk penghijauan sesuai dengan topik kita hari ini adalah pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk kebutuhan keluarga. Menarik sekali ya. Karena memang ketika ada lahan yang kosong, alangkah baiknya dimanfaatkan, syukur-syukur bisa menghasilkan nilai ekonomi ke depannya. Nah, kita akan bahas bersama dengan 3 narasumber kita hari ini yang sudah hadir spesial bersama kami. Yang pertama Sekretaris Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, Ibu Dr. Hajah Soleha Kurniawati. Bu Ati, selamat pagi. Iya, kabar baik, sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Ibu, kita mau ngobrol-ngobrol terkait dengan lahan pekarangan ya Ibu ya. Saya pernah mampir ke rumahnya Bu Ati, banyak juga tanaman di sana. Itu artinya Ibu sudah memanfaatkan dengan sebaik-baiknya atau masih dirasa ada yang kurang Ibu? Ya, kalau melihat rumah saya, profilnya itu agak kurang memenuhi syarat ya. Oh, kurang memenuhi syarat. Mengidolakan rumah sendiri karena memang lahan hijaunya itu menurut saya agak kurang. Oke, baik. Lahan hijaunya agak kurang, berarti setelah ini kita ngobrol dengan Ibu dari Dinas Kehutanan, minta tambah lagi Bu tanamannya ya Bu ya. Oke, dan di sebelah Bu Ati kita sudah hadirkan juga Kepala Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah 3, Ibu Puji Harini Ashut MB. Bu Puji Harini, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak. Iya, kami menyapanya dengan sapaan Bu. Ibu boleh. Ibu, ya. Ibu masih muda ya. Ibu Puji Harini ya. Oke, baik. Kabar baik, sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Tadi Bu Ati sudah sampaikan rumahnya kurang hijau Bu. Setelah ini kita hijaukan bersama ya Bu ya. Siap. Oke, dan di samping Bu Puji Harini, kita akan sapa juga Kepala Sekolah SMKN Haji Munadi Kabupaten Semarang, Ibu Imroatul Aziza MSI. Bu Aziza, halo, apa kabar Ya, Ibu? halo Mbak. Selamat pagi. Ya. Kabar baik, sehat ya Bu? Sehat, alhamdulillah. Nah, kalau di SMK Negeri Haji Munadi Kabupaten Semarang, apakah sudah cukup hijau Bu di sana? Harus hijau ya, karena kami SMK Pertanian Mbak. Oh, SMK Pertanian, jadi Iya. harus hijau ya? Harus hijau. Tidak hanya hijau catnya saja? Oh enggak, tapi hijau ya, nanti ada hiasan kuning-kuningnya ya, karena kita punya greenhouse untuk melon ya. Jadi ada melon yang warna hijau, ada yang warna kuning. Oke, nanti kita akan kulik-kulik ya terkait dengan SMKN Haji Munadi dan juga dampaknya kepada masyarakat. Pastinya harus membawa dampak pada masyarakat ya Ibu ya? Siap. Oke, baik. Nah, kita ke Bu Ati terlebih dahulu. Berbicara tentang pemanfaatan lahan pekarangan yang ada di rumah Bu. Kalau Ibu melihat sekarang kalau kunjungan ke dapil-dapil gitu ya Bu ya, sudah cukupkah masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan di rumah mereka Bu? Iya, kalau di desa-desa ini sepanjang yang saya tahu, ya sebagian kecil mungkin yang baru memanfaatkan lahannya gitu. Di desa itu saya lihat masih banyak lahan-lahan yang tidak dimaksimalkan gitu nih. Padahal sebenarnya luas gitu ya. Jadi seperti dibiarkan begitu ya, tanpa ada tanaman yang produktif. Paling-paling hanya ada 1-2 pohon yang mungkin kurang terawat dengan baik. Oke. Gitu ya. Jadi sekedarnya aja. Pohonnya gitu pun ya. mungkin pohon bawaan ya Bu ya, pohon mangga, pohon rambutan gitu ya. Betul. Jadi memang kurang ya. Kurang. Oh oke, apalagi kalau di perkotaan Bu, lahan di perkotaan kan perumahannya biasanya lahannya sempit-sempit tuh Bu ya. Gimana Bu? Ya, kalau di wilayah saya kebetulan di Banyu Biru, itu dekat dengan Ambarawa yang kebetulan profilnya adalah kelurahan. Itu memang rumahnya berdempet-dempetan begitu ya, dan betonisasi begitu. Jadi kampung-kampungnya itu berhimpit-himpitan, kurang. Jadi untuk tanaman yang langsung bersentuhan dengan tanah itu kurang. Oke, baik. Nah, kita minta saran ya ke Bu Puji hari ini. Kira-kira tanaman apa sih Bu yang kalau tadi disampaikan oleh Bu Ati, kalau lahannya aja sempit gitu, kira-kira masih tetap bisa menanam atau enggak sih Bu? Ya, terkait dengan
era saat ini di mana berkembangnya perumahan. Tadi Ibu Dr. Sulehah juga menyampaikan betonisasi, ini merupakan tantangan untuk bisa mengoptimalkan kondisi yang ada dengan penanaman yang ramah lingkungan. Kenapa ramah lingkungan? Di situ coba tadi Bu Aziza juga menyampaikan hijau kuning. Maksudnya hijau kuning kan tidak kayak pelangi hijau kuning ya, tapi di situ kita bisa adem karena adanya tanaman. Nah, tanaman yang produktif. Nah, kalau lahannya terbatas, sebenarnya kita kan bisa melalui berbagai macam cara, misalnya dengan pot, dengan polybag, dengan yang lebih besar itu planter bag, mungkin juga secara vertikal. Sekarang kan vertical garden ya? Ya, vertical garden. Kemudian mungkin di atas dak ya, di atas cor, ini kan juga bisa. Nah, tentunya dengan metode-metode yang kita harus ramah lingkungan, dengan pemeliharaan yang baik, dengan cara penanaman yang baik, dan diharapkan nanti selain asri, selain menciptakan iklim yang sejuk juga bernilai ekonomi. Nah, ini yang diharapkan oleh semua yang menanam pastinya, apalagi ibu-ibu, kan dapat mengurangi pengeluaran keluarga. Betul, ketika di rumah ada pohon cabai gitu ya Bu ya. Sudah berapa rupiah itu yang tidak harus dikeluarkan. Ya, kalau semua tercukupi di depan rumah, berarti kan tidak harus belanja tiap hari. Jadi tomat metik sendiri, terong metik sendiri, gitu ya Ibu ya, itu menarik sekali ya. Apalagi kalau buah. Nah, tambah 4 sehat 5 sempurna. Nah itu ya, buahnya buah sendiri ya Bu ya, nggak pakai pupuk-pupuk yang terlalu kimiawi seperti itu ya. Dan semakin yakin semakin sehat. Nah, semakin yakin semakin sehat kita konsumsi setiap hari aman. Kalau di rumah Bu Puji hari ini sudah ada tanaman apa saja Bu yang menghasilkan? Ada jambu madu Delhi. Ya, jambu air itu Mbak. Jambu itu air. manis sekali itu. Ya, ada rumahnya daerah mana Bu? Di daerah Gajah. Di Gajah. Boleh saya mampir ya Bu ya? Boleh. Jadi ada jambu madu Delhi, ada kelengkeng. Iya. Terus saya sedang nanam itu apa? Mame sapote. Sawo yang besar. Sawo jumbo ya. Monggo mampir Mbak. Itu sudah menghasilkan buah semua Bu? Yang 2 sudah, yang mame sapotenya belum ya. Tapi cabai ada Mbak. Cabai ada. Cabai, laos, lengkuas, serai. Kayaknya luas ya ini ya pekarangan rumah Bu Puji hari ini nih ya. Ya itu di pot. Di pot semua. Dan alhamdulillah kalau masak butuh serai ada. Ya, laos juga ada. Jadi daun jeruk purut juga bisa itu. Iya, jadi nggak perlu ke pasar sering-sering ya Bu ya, karena semua di rumah sudah ada. Dan kalau kurang 1 biji, ternyata ada ini. Jadi itu ya, itu adalah salah satu dampak yang kecil mungkin ya Ibu ya, dari kecil bermanfaat besar. Nah, kecil bermanfaat besar dari memanfaatkan pekarangan yang ada di rumah. Itu kalau di rumah Bu Puji hari ini. Kalau di SMKN Haji Munadi Ibu, sudah ada tanaman apa saja karena memang fokusnya di pertanian ya? Sedikit kami perkenalkan dulu Mbak ya, di SMK kami, SMK Negeri Munadi Ungaran ini dulu sejarahnya adalah namanya SPMA, SPMA Negeri Munadi Ungaran. Jadi mungkin belum banyak masyarakat yang tahu. Jadi ini momen ini sekaligus kami memperkenalkan sekolah kami. Saat ini kami punya 1030 peserta didik, ada 1030 siswa yang mayoritas memang belajar tentang pertanian. Apa saja yang dipelajari di kami, tentunya mulai dari prinsip dasar-dasar dulu ya, dasar-dasar budidaya tanaman. Anak-anak diperkenalkan mulai dari aneka macam pupuk, kemudian jenis-jenis lahan dan lain sebagainya, termasuk juga dilatih yang paling dasar mencangkul gitu ya. Mencangkul juga dilatih? Iya, walaupun sepertinya jadul tetapi tetap harus diajarkan karena walaupun kami sebetulnya sekarang fokus kepada penggunaan teknologi yang lebih modern di sekolah kami, tetapi yang dasar-dasar seperti itu tetap diajarkan karena setidaknya anak-anak tahu beratnya mencangkul itu seperti apa, supaya mereka berpikir kalau pencangkul berat itu berarti harus bagaimana supaya nggak berat kan gitu, supaya ada inovasi apa kira-kira supaya tidak harus mencangkul, itu satu. Yang kedua, mungkin suatu saat nanti kalau mereka jadi wirausaha,
ketika harus mempekerjakan orang untuk mencangkul, dia tahu, oh ternyata berat mencangkul. Jadi dia tahu bagaimana menghargai keringat tenaga orang yang mencangkul itu setidaknya seperti itu. Kemudian kalau produk unggulan di kami, jadi kita punya produk unggulan yaitu melon premium. Melon premium. Jadi ya kita punya melon hidroponik premium yang saat ini kita produksinya aktif ya, jadi hampir setiap bulan kita bisa panen gitu. Oh, ya. Oke. Ya. Setiap bulan panen, tapi itu hasilnya dijual atau dimakan anak-anak bersama, Bu? Dijual. Dijual ya. Ya, Nah, dijual. itu untuk meningkatkan nilai ekonomi yang terasa. Betul. Ya, Bu. Jadi kita juga melatih anak-anak usahanya, berwirausahanya. Jadi dari yang setiap hari mereka rawat tanamannya itu bisa menghasilkan sesuatu kan, mereka harus punya pola pikir seperti itu. Jadi nanti kalau kembali ke masyarakat, kembali ke rumahnya masing-masing, juga harapannya itu tadi bisa memanfaatkan apa yang ada di rumah untuk bisa produktif ya. Tadi kalau sudah diceritakan bisa dikonsumsi sendiri, tetapi bagaimana juga bisa produktif, bisa menjual gitu. Bisa dijual. Iya. Dan untuk pasarnya sudah dipasarkan di mana saja, Bu? Jadi awal mula kami tahun 2022 awal itu kami masih bekerja sama dengan industri. Jadi kalau kenal melonnya Farmhill ya, itu mitra kami. Jadi dulu kami setor melonnya ke sana, tetapi sekarang kita sudah mulai dilepas, sudah bisa mandiri, karena kita juga dalam budidayanya kita standarnya pakai standar perusahaan, jadi kita pakai jadi supaya hasilnya sama seperti yang di perusahaan gitu. Jadi sudah sesuai standar, tidak ada yang bonyok-bonyok dijual gitu, tidak ada ya, Bu ya? Jadi kita kalau apa tadi terkait dengan produknya dijualnya kemana, sekarang kami dalam satu greenhouse itu nggak nyampe 4 hari sudah habis. Jadi kita sistemnya sekarang mengundang orang untuk datang ke greenhouse untuk petik melon langsung di greenhouse kami. Jadi kalau zaman dulu model dulu anak-anak habis panen keliling gitu ya, habis panen sayur dan lain keliling, tapi sekarang dengan adanya melon ini kita jadikan atraksi juga. Jadi kita mengundang masyarakat sekitar itu untuk langsung beli, langsung petik melon di greenhouse kami, sehingga mereka anak-anak biasanya bikin flyer begitu ya, disebar, guru-guru juga membantu menyebarkan informasi, nanti di hari yang ditentukan masyarakat datang untuk petik melon di sekolah kami. Seantusias itu ya ternyata. Tapi kan itu ketika anak-anak mengajak masyarakat untuk masuk ke sekolah memetik melon. Tapi sudahkah anak-anak dimulai dari rumahnya mereka sendiri, mereka mengimplementasikan berkebun sendiri di rumah, bercocok tanam sendiri di rumah, sudahkah seperti itu, Bu? Ya pasti ya, jadi karena ini yang kami ajarkan di sekolah, harapannya ada imbasnya di rumah masing-masing kan gitu. Sehingga kami juga beberapa kali menyelenggarakan program mengundang orang tua ya, orang tua paguyuban untuk belajar tentang hidroponik di sekolah. Jadi termasuk saat ini juga di pembelajaran di kurikulum kami kebetulan ada pelaksanaan proyek di mana anak-anak ini kami dibentuk kelompok-kelompok, kemudian mereka membuat instalasi-instalasi hidroponik masing-masing. Jadi sesuai dengan sumber daya yang mereka miliki. Jadi misalnya punyanya di rumah galon bekas ya, bagaimana caranya membuat galon bekas itu jadi instalasi hidroponik. Punyanya bambu ya pakai bambu, punyanya pralon pakai pralon seperti itu. Jadi modelnya beda-beda. Dan itu nanti bisa dibawa pulang dimanfaatkan oleh mereka untuk budidaya sendiri di rumah. Wah, menarik sekali ya. Ini kalau dari SMK Negeri Haji Munadi yang memang fokusnya di pertanian ya, seperti itu ya. Nah kita ke Ibu Hajah Soleha. Bu Hajah Soleha, ini kalau berbicara tentang tadi anak-anak murid kalau di sekolah yang memang sekolah yang di pertanian, edukasinya khusus. Tapi bagaimana dengan edukasi di masyarakat? Sudahkah mereka mendapatkan informasi yang cukup banyak, Bu, terkait dengan penanaman, pembibitan dan lain-lain, Bu? Ya kalau di masyarakat ini pastinya kalau yang aktif di ibu-ibu PKK ini biasanya tersosialisasi dengan baik ya, karena ada
kadang-kadang ada lombanya juga. Oh, jadi untuk iya, motivasi bagaimana supaya ada budaya menanam misalnya tanaman toga, kemudian tanaman hortikultur, sayuran dan sebagainya yang disebutkan tadi, itu kadang-kadang ada lomba desa yang dimana perannya juga ibu-ibu PKK gitu. Jadi di tempat kami kebetulan beberapa kali mendapatkan penghargaan. Artinya ini kan lombanya tingkat kabupaten, nanti ada tingkat provinsi, gitu. Nanti selanjutnya nasional. Oh, unggulannya apa Bu, tanaman unggulan yang dilombakan? Biasanya toga ya, tanaman obat keluarga. Tanaman obat keluarga bisa, kemudian mungkin ada kriteria sendiri yang bisa dimanfaatkan oleh kebutuhan rumah tangga. Oke, jadi mungkin kalau misalnya tidak punya lahan atau pekarangan di rumah, bisa di taman di kampung gitu kan biasa ada tamannya Bu ya? Oh ya, itu juga di beberapa kota juga ada yang seperti itu. Oke, dan itu adalah salah satu edukasi yang nyata ya untuk masyarakat, salah satunya melalui lomba-lomba ya Ibu ya. Kalau menang dapat apa Bu? Dapat bibit tanaman lagi? Itu tergantung panitia penyelenggaraan. Kalau Bu Haja Soleha Kurniawati kalau ngadain nanti dikasih tanaman obat keluarga kayaknya ya. Karena biar sehat terus kata Bu Dokter ya. Oke, baik nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa obrolan kita ya terkait dengan pemanfaatan lahan pekarangan rumah bersama dengan 3 narasumber kita. Nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya, tetap bersama kami dalam Dialog Aspirasi Jawa Tengah. Kita lanjutkan diskusi kita pemirsa terkait dengan pemanfaatan lahan pekarangan rumah ya untuk kebutuhan keluarga. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Ibu Haja Soleha Kurniawati bahwa salah satu edukasi yang menarik adalah dengan mengadakan lomba-lomba. Salah satunya adalah lomba lingkup RT, RW, kelurahan bahkan di tingkat nasional untuk tanaman obat keluarga. Tapi di sisi lain pasti Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah juga memiliki cara untuk mengedukasi masyarakat. Cara-cara apa saja Bu yang sudah Ibu bersama kawan-kawan dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah yang sudah lakukan? Ya, jadi kami itu ada penyuluh kehutanan. Penyuluh kehutanan, ya, oke. Mereka yang bekerja mendampingi masyarakat. Dan biasanya mereka juga kolaborasi dengan penyuluh pertanian. Nah, dari penyuluh-penyuluh ini mereka itu memberdayakan masyarakat, mendampingi masyarakat, kemudian ada bimbingan teknis, edukasi. Jadi misalnya pemanfaatan lahan sekitar rumah. Itu. Kalau di bidang kami kehutanan, ini mungkin kan bayangannya hutan. Iya, bayangannya hutan belantara gitu ya. Ketemu macan enggak ya Bu ya? Ya. Tapi kita bisa memanfaatkan lahan sekitar rumah, mungkin juga turus-turus jalan itu menjadi hutan mini. Hutan mini. Ya. Oke. Kenapa hutan mini? Karena di situ ketika tanamannya banyak, pastinya kita kan ada perbedaan dengan di luar, adem. Iya, betul. Nah, itu yang menciptakan iklim mikro yang berbeda, ya kan? Misalnya mbaknya dari di atas lapangan tenis panas, kemudian di bawah pohon itu kan adem. Iya. Bisa istirahat lega, mungkin bisa tertidur ya kan. Nah, sepoi-sepoi ya Bu. Betul, itu fungsinya dari tanaman. Apalagi kalau tanamannya itu umurnya tahunan. Ada tanaman kayu, ada tanaman buah. Jadi tanaman buah seperti apokat itu jangan salah, itu bisa 30 tahun itu Mbak. Oh, oke. Ya, Tua masih ya. produktif ya. Nah, itu yang saya sampaikan tadi, jadi memaksimalkan lahan-lahan di sekitar kita untuk ditanami. Selain fungsi untuk lingkungan, kemudian untuk menunjang yang sekarang kan eranya ketahanan pangan. Ya, betul. Mungkin juga nanti tadi Bu Aziza juga menyampaikan bisa untuk menambah income. Kalau dijual kan bisa menambah pendapatan. Ya. Ibu-ibu kan senang sekali kalau dapat pendapatan kan. Ya, itu dah. Kemudian dari sisi kehutanan kami itu ada konservasi Mbak. Ada konservasi tanah dan air.
jika ada tanaman kerasnya, maka nanti kalau hujan, air kan melalui dibantu akar itu masuk ke dalam tanah, Mbak. Diresap ya Bu, diserap ya. Betul, menjadi cadangan air tanah. Ketika nanti kemarau yang kita itu di situ cadangan air tanah di dalam tanah itu masih ada. Itu konsep dari penanaman selain berfungsi ekonomi juga untuk menunjang konservasi tanah dan air. Dan tanahnya itu tertahan di situ, tidak lari terbawa air. Nah, biasanya kalau di situ tanamannya banyak, ini kan tidak ada banjir, Mbak. Jadi airnya meresap semua ke situ, tidak menjadikan banjir di lahan di bawahnya. Nah, ini konsep kami itu merupakan pengelolaan daerah aliran sungai. Ini nyambung dengan penghijauan. Kuncinya di penghijauan, Mbak. Ya. Makanya itu ketika sekarang banyak sekali banjir, itu artinya sudah memang banyak yang digunduli ya Bu ya, sudah tidak ada itu tanaman-tanaman yang berguna untuk peresapan air ya. Khususnya peresapan airnya berkurang. Ya, itu yang di kami kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan itu juga kedepannya itu selain untuk ekonomi juga sekarang itu kan kendaraan banyak sekali kan Mbak. Betul. Polusinya banyak enggak? Iya, yang kita hirup itu asap semua ya Bu ya. Tanaman ini fungsi kontrolnya untuk menyerap zat pencemar udara. Ya, jadi nanti kita tambah sehat ini. Betul. Jadi selain asupan yang bisa dimakan, ternyata pohon-pohon, kayu-kayuan itu juga penting sekali ya Bu ya. Tapi kalau melihat dengan kondisi tanah kan kadang beda-beda ya Bu ya. Ada tanaman yang tidak bisa ditanam di lahan tertentu. Nah, bagaimana masyarakat bisa tahunya Bu? Ya, jadi tadi penyuluh kehutanan nanti kita mendampingi, Mbak. Oh, datang langsung dari rumah langsung, ke rumah. Ya. Dan masyarakat itu kami tidak dari rumah ke rumah, tapi biasanya ada kelompok-kelompok. Ada kelompok tani, ada kelompok tani hutan, ada kelompok wanita tani. Mungkin kalau di gunung-gunung yang berbatasan dengan lahan hutan negara itu ada masyarakat peduli api, masyarakat mitra Polhut, kelompok pecinta alam. Nah, disitulah kita nanti memberdayakan mereka untuk kolaborasi dengan kegiatan kita. Jadi memang menggandeng kelompok-kelompok itu untuk nanti disebarkan ya Ibu ya ke masyarakat yang lebih luas lagi. Gandeng anak-anak muda juga Bu? Iya, kebanyakan anak muda. Anak muda kebanyakan. Ya, dan kita harus regenerasi. Ya, petani milenial harus regenerasi. Kalau di daerahnya Bu Hajah Soleha Kurniawati sudah ada juga Bu daerah Banyu Biru, Ambarawa. Banyak di sana itu. Bahkan di dekatnya Bu Dr. Solehah ini juga ada satu desa itu yang hutan rakyatnya bagus sekali Mbak. Dan ada sumber daya lokal yang menjadi produk unggulan. Apa itu Bu? Durian brongkol. Oh aduh itu enak sekali Bu ya. Saya pernah ke sana itu setiap rumah jadi kayak toko semua ya Bu ya, jualan semua ya. Dan itu ada ribuan jenis. Nggak ada yang nggak enak ya Bu ya. Iya enak semua Bu ya. Abis ini kita ke sana Bu. Itu pemanfaatan lahan juga. Itu memanfaatkan lahan ya. Mungkin itu dari 1-2 rumah ya Bu ya. Terus lama-lama jadi hampir semuanya itu yang ada di sana. Jadi satu tempat wisata juga kalau di sana ya. Betul. Karena nunggu durian runtuh dulu. Wisata kuliner. Wisata kuliner. Menarik sekali ya. Kita ke Ibu Aziza. Bu Aziza, kalau tadi disampaikan oleh Bu Puji hari ini tidak hanya melulu tanaman yang dikonsumsi atau bernilai saja, tapi juga yang ada hubungannya dengan konservasi. Apakah murid-murid juga diajari Bu untuk bisa menyeimbangkan antara alam dengan manusia? Iya pasti ya Mbak ya. Jadi karena kebetulan juga sekolah kami tahun 2024 lalu kami mendapatkan prestasi yaitu sebagai sekolah adiwiyata mandiri nasional. Jadi ya memang salah satunya kenapa sekolah kami berhasil sampai pada tahap level mandiri nasional ya karena ada upaya konservasi juga yang kita lakukan di sekolah itu. Jadi mulai dari pemanfaatan selain konservasi tentunya dengan keterlibatan sekolah dengan menanam pohon di masyarakat sekitar, juga pemanfaatan sampah ya limbah-limbah itu untuk diolah lagi menjadi pupuk organik cair dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip daur ulang dan lain sebagainya itu juga
diajarkan pastinya pada anak-anak kami. Oke, berarti berbagai macam inovasi ini sudah dilakukan ya Ibu ya? Iya betul, termasuk juga salah satu inovasi kami adalah di mana kami memanfaatkan limbah air wudhu dari musola kami untuk sebagai media untuk tanam hidroponik. Jadi ditampung, limbah air wudhunya ditampung, itu nanti kemudian dikasih ikan, terus di atasnya dikasih pipa-pipa untuk nanam kangkung, nanam bayam, begitu. Iya, itu kalau dimakan berkah ya Bu ya. Wah, Karena kan niatnya orang untuk ibadah ya. Oke, jadi itu untuk kangkung, untuk tanaman-tanaman hidroponik lainnya, dan ini tumbuh subur di sana. Iya, tumbuh subur. Jadi karena ya ilmunya sudah tahu ya, sudah pegang ilmunya, tinggal perawatannya kan gitu. Dan kita punya kan anak yang dibagi kelompok-kelompok yang memang ditugasi untuk merawat beberapa unit-unit ya, karena kita ada macam-macam. Ada yang lahan terbuka, ada di greenhouse, ada indoor farming juga begitu. Oke, yang indoor farming tanaman apa saja itu Bu? Indoor farming kami awal mula 2022 itu kami tanam stroberi, ini ya import ya. Jadi kebetulan kami diberi benihnya itu dari bibitnya itu dari perusahaan. Jadi kami tanam di sekolah kami, masih pada tahap untuk research. Dan sebetulnya sudah ketemu formulasinya untuk membuat tingkat kemanisannya itu sudah enak gitu ya. Oh, jadi dibuat agar manis. Iya, jadi melalui pengkondisian ini kelembapan, kemudian suhu, kemudian cahaya dan nutrisi itu bisa jadi stroberi yang manis. Hanya saja memang di size-nya yang belum ketemu formulanya. Jadi ukurannya masih seperti stroberi lokal itu yang belum ketemu. Iya. Pengennya gede-gede kayak Jepang gitu ya Bu ya. Yang gede manis tapi sekarang lagi dicari formulanya agar bisa selain manis juga besar. Kalau itu juga sudah dipasarkan? Belum, karena ini masih untuk research. Research ya. Research, dan kebetulan karena masa tanamnya sudah habis, harus diganti. Kami coba stroberi lokal, coba kita tanam di indoor farming belum bisa. Jadi sementara sekarang kita gunakan untuk sayuran-sayuran yang premium ya. Jadi seperti pagoda, kemudian kale dan lain sebagainya itu kita tanam khusus di indoor farming. Wah, menarik ya. Jadi ada berbagai macam tempat ya. Betul, tapi berarti anak-anak ini juga sangat-sangat senang kan, katanya sekarang jarang-jarang deh sekarang ada petani milenial gitu ya. Ya, jadi coba ibu-ibu di sini ya, kalau ditanya mau nggak, boleh nggak putra-putrinya jadi petani gitu, ya. Jadi petani boleh enggak? Saya rasa kok mikir ya gitu. Mikir kenapa jadi petani nanti cari uang dari mana? Ada petani kotor, panas-panas. Mencangkul gitu ya. tadi. Mencangkul ya. Makanya ini yang coba juga kami upayakan untuk mindset itu supaya berubah ya. Sehingga yang kami terapkan caranya ya memperkenalkan teknologi modern kepada anak-anak gitu. Kita membangun fasilitas-fasilitas pertanian yang lebih modern ya. Jadi konsep-konsep urban farming, petani milenial yang tidak lagi harus selalu panas-panasan. Kita ada indoor farming, anak-anak adem, full AC gitu. Prakteknya full AC. Kita ada greenhouse dengan sistem hidroponik yang berbeda-beda. Jadi anak-anak bisa tahu nih, oh NFT seperti ini, DRFT seperti ini, drip system seperti ini, ada semuanya di sekolah. Jadi lebih menarik minat mereka untuk mau ini nanti siapa lagi kalau nggak ada yang melanjutkan ya. Tahun 2045 nanti diprediksi Jawa Tengah kehabisan petani ya Bu ya, karena sekarang ini rata-rata usia petani kita di Jawa Tengah itu usia 45 sampai 60. Yang usia masih produktif 14 sampai 30 itu hanya di sekitar 19%. Jadi sangat-sangat sedikit ya jumlahnya ya. Siapa nanti yang mau menyediakan bahan makanan sehat untuk
masyarakat kita. Nanti kalau lama-lama kita nggak nyiapkan anak-anak ini. Iya, nggak makan nasi ya Bu ya, nggak ada petaninya soalnya. Oke. Semuanya impor nanti. Semuanya impor. Jadi memang dimulai dari sekolah pertanian salah satunya ya untuk mewujudkan petani-petani bukan lagi milenial Bu. Sekarang Gen Z ya Bu ya. Betul ya, sudah milenial lagi. Petani Gen Z ya. Oke, banyak ternyata ya. Dan ini pasti sangat-sangat disupport tentunya ya oleh Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah yang memang concernnya ini salah satunya adalah di bidang pertanian. Ini kan kalau kita berbicara tentang ketahanan pangan dari pemerintah pusat, aturannya seperti apa, kemudian anggarannya seperti apa sih Bu hingga akhirnya turun kepada masyarakat? Ya baik, dari DPRD Provinsi Jawa Tengah tentu sangat mendukung program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan, peningkatan kesejahteraan petani. Ini kebetulan momennya adalah momen yang tadi dikatakan oleh Bu Azizah dan juga Bu Puji bahwa era sekarang itu adalah era ketahanan pangan, Mbak. Jadi sekarang itu dengan bertambahnya jumlah penduduk pastinya kebutuhan pangan akan meningkat ya. Kalau terjadi krisis pangan kita tidak bisa berbuat apa-apa meskipun kita punya uang tapi nggak ada barangnya yang mau kita beli. Itu akan lebih repot lagi ya. Padahal pangan sangat penting untuk kebutuhan tumbuh kembang generasi muda kita terutama ya. Nah itu maka tadi saya katakan momen penting tadi, momen tepat tadi adalah saat ini era ketahanan pangan di mana Pak Presiden Prabowo ini menginstruksikan kepada seluruh jajarannya, para pembantu untuk mengefisienkan dan sebagian untuk ketahanan pangan tadi. Jadi saya contohkan ini untuk Kementerian Desa. Jadi Kementerian Desa, jadi Pak Menteri itu mengeluarkan peraturan menteri yang kalau nggak salah nomor 2 tahun 2024 itu yang mengatur dana desa itu harus minimal itu 20%, minimal 20%. Kemudian ada keputusan Menteri Dalam Negeri yang itu mengatur secara detail penggunaan dana desa 20% untuk ketahanan pangan itu seperti apa. Itu kalau saya baca sekilas itu sangat detail, rigid, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, kemudian mitigasi dan sebagainya. Kemudian lembaga yang dipercayakan untuk mengelola itu ada BUMDes atau BUMDes bersama atau lembaga ekonomi yang lain misalnya koperasi itu seperti itu. Nah ini kan tentu harus ditangkap oleh seluruh stakeholder ya. Jadi optimis untuk pangan kita insya Allah lebih baik untuk tahun 2025 ke depan begitu. Termasuk jadi yang menjadi keluhan dari kita semua bahwa Gen Z itu kurang tertarik. Ke depan mungkin tidak lagi, mungkin ada yang lebih banyak yang tertarik untuk di bidang pertanian, seperti negara-negara tetangga yang lebih maju pertaniannya. Kayaknya harus ke SMK Negeri Haji Munadia Bu ya, biar merasakan tadi bercocok tanam tapi adem gitu Bu, karena kan bayangannya tuh di sawah, kotor-kotoran, lumpur-lumpuran gitu Bu, Gen Z itu kan. Jadi memang ini sangat-sangat diperlukan sekali ya pemirsa ya terkait dengan edukasi kepada masyarakat, edukasi kepada Gen Z, tidak hanya itu, edukasi kepada orang tua juga, karena kalau dari Komisi B sudah luar biasa. Ada bantuan-bantuan juga kah Bu, kayak semacam anggaran yang dianggarkan untuk pemberian bantuan tumbuh-tumbuhan kayu-kayuan, kemudian buah-buahan seperti itu? Selama ini memang dari dinas yang terkait ya, jadi seperti CDK ini secara rutin ya penyediaannya ada ya Bun ya. Jadi kami sering membantu masyarakat untuk bisa mengakses bantuan itu ya sesuai dengan kebutuhan dan potensi di masing-masing wilayah nih. Seperti kalau di daerah tinggi itu seperti Sepakung itu cocok buah apokat. Kemudian juga di Brongkol itu selain durian juga apokat. Jadi ternyata di sana tumbuhan apokat itu sangat cocok tumbuh di sana, besar-besar dan dagingnya tebal-tebal gitu. Jadi memang ada tanah-tanah yang memang cocok untuk tumbuhan tertentu begitu. Dan
dari dinas terkait ya, seperti Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, CDK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu ada penyediaan untuk bibit-bibit yang berkualitas itu yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat ya, baik itu kelompok tani atau ataupun kelompok masyarakat yang lain. Oke, gitu. Ibu kan juga sering kan mendengarkan aspirasi mereka. Itu biasanya masyarakat minta langsung ke Ibu lewat dana aspirasi atau seperti apa, Bu? Ya kadang-kadang Bu bisa nggak membantu untuk bantuan bibit misalnya kelapa atau apa, nanti kita sambungan kepada dinas terkait. Oke, Gitu. Bu, bantuan untuk bibit di pekarangan rumah saya gitu sudah ada belum, Bu? Itu juga ada. Ada. Dulu pernah ada program Pangan Lestari kalau nggak salah itu bantuannya tapi komunal kalau nggak salah per kelompok gitu 10 juta itu bisa diberikan bibit cabai atau tanaman yang lain yang itu nanti bisa dibagi oleh masyarakat kelompok itu untuk ditanam di masing-masing pekarangannya. Oke, menarik. Berarti ada juga ya, Bu ya, bantuan untuk komunal dari rumah ke rumah, disesuaikan juga tanamannya, tanaman-tanaman rumahan ya, Bu ya. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Dialog Aspirasi Jawa Tengah. Pemirsa, masih bersama kami dalam Dialog Aspirasi Jawa Tengah, persembahan dari DPRD Provinsi Jawa Tengah, masih dengan 3 narasumber spesial, dan kita masih membahas terkait dengan topik kita adalah pemanfaatan lahan pekarangan yang ada di rumah untuk kebutuhan keluarga. Tadi berbagai inovasi sudah dilakukan oleh masyarakat, dari dunia pendidikan pun juga sudah dilakukan, tapi sinergi dengan dinas-dinas terkait sejauh ini seperti apa, Bu, untuk mendukung keberlangsungan tanaman untuk ditanam di rumah-rumah warga? Dinas-dinas terkait ya, berarti ini memang satu rumpun itu di pertanian ya, jadi ada Dinas Pertanian, Perkebunan, kemudian LHK ini, kemudian juga mungkin bahkan Dinas Peternakan nanti sebagai pemasok pupuk kandangnya, organik gitu. Jadi memang harus ada sinergisitas dan antar dinas terkait untuk mendukung masyarakat supaya bisa lebih senang memanfaatkan lahan pekarangan masing-masing. Gitu. Jadi harus ada pendampingan juga, kemudian edukasi untuk tanaman yang cocok di lahannya itu apa, kemudian pemberian bantuan bibitnya dan sebagainya, sampai pada pemasarannya. Ini dari Bu Ahrini ini kadang-kadang siap juga untuk memfasilitasi antara produsen yang sudah siap itu dengan tadi pihak-pihak pemasaran kayak Superindo dan sebagainya. Oke, baik. Jadi ini semuanya bekerja sama ya. Tapi kalau tips dari Bu Hajah Soleha Kurniawati apa? Ibu kan sebagai dokter ya. Tanaman yang pas, yang sewaktu-waktu pasti akan dibutuhkan, yang bisa ditanam di rumah sendiri itu apa sih, Bu? Kalau saya suka sayuran. Sayuran. Ya. Oke. Ya, yang mudah ditanam mungkin kalau nggak kena hama ini maksudnya itu tomat begitu ya. Kemudian terong gitu dan cabai ya kalau nggak kena ini hama penyakit gitu. Itu ya, itu sehat ya Ibu ya. Karena ditanam sendiri di rumah ya. Kemudian kalau ada jahe-jahean gitu, kalau dari pandangan dokter dengan alami gitu berguna nggak sih Bu sebetulnya? Ya sangat berguna. Ini bahkan ada dokter yang menulis ini tentang banyak manfaat tanaman-tanaman alternatif ya, seperti jahe, kemudian serai, kemudian kunyit, kemudian jeruk purut. Jadi ini bisa diramu menjadi minuman yang selain menyehatkan juga kadang-kadang bisa mengobati. Jadi, kalau yang ringan-ringan bisa terobati, misalnya minum jahe serai itu untuk mengurangi radang gitu, atau batuk gitu.
Oke, dan itu bisa ditanam sendiri di rumah Bisa, ya Bu ya? sangat bisa. Dan mudah untuk penanamannya. Maksudnya dia rawan mati nggak Bu kalau tanaman-tanaman seperti itu? Kalau tanam itu mungkin enggak ya, mungkin malah lebih mudah tumbuhnya gitu. Ya kalau kita juga rajin merawat begitu nggih, dari tanaman-tanaman pengganggu gitu. Sepertinya bagus juga untuk dipraktekkan. Oke, baik. Kita tunggu ya nanti prakteknya di rumah masing-masing setelah menyaksikan tayangan ini ya pemirsa ya. Karena ternyata tanaman-tanaman itu sangat berguna sekali. Nah, kita ke Bu Puji hari ini. Ibu Puji hari ini terkait tadi sempat disinggung oleh Ibu Haja Soleha Kurniawati terkait dengan pemasaran. Kalau dari Dinas Kehutanan ternyata juga menyediakan lapak juga Bu untuk bisa memasarkan tanaman-tanaman. Mungkin salah satunya dari SMK Negeri Haji Monadi tadi sudah ada ikut pameran gitu ya. Biasanya ada event apa saja kalau dari Dinas Kehutanan? Jadi kami mendampingi masyarakat, ini kan meliputi 3 tata kelola Mbak. Ada kelola kelembagaan, penguatan kapasitas kelompok, kemudian ada tata kelola kawasan, semua hijau. Nah itu nanti kalau hujan tidak banjir, kalau panas tidak kekeringan air, itu termasuk tata kelola kawasan. Kemudian ada satu lagi tata kelola usaha atau tata kelola ekonomi. Jadi kami berharap kegiatan penanaman ini akan berdampak ekonomi. Jadi masyarakat semangat menanam ini biar dapat ekonominya. Nah itu ya, Nah, oke. Walaupun secara tata kelola ekonomi atau tata kelola usaha itu bukan teknis kami, jadi kami menggandeng berbagai macam pihak. Seperti tadi yang saya sampaikan ada penyuplai pasar modern itu ya, di mana kebutuhannya tuh tinggi sekali. Kalau kita masuk di pasar-pasar modern ini kan bumbu pawon semua ada. Ya, itu semua dari tanaman. Sudah dipack-packin juga ya Bu kalau di pasar modern ya. Betul. Kemudian yang dekat sini itu ada rumah BUMN. Ya, di dekat Akpol itu ibu-ibu kalau ke sana, di sana itu bisa menjadi lapak atau kita bisa didampingi. Jadi kelompok kami itu didampingi dalam pembuatan logo, pembuatan konten, pembuatan kemasan itu juga. Ya, jadi untuk promosi. Kemudian kami juga menggandeng ada rumah herbal. Itu ada di Boyolali yang menyuplai 400 toko herbal Solo Raya. Wow. Ya. Dan itu didapatkan dari rumah-rumah warga pun juga ada, dari kelompok-kelompok masyarakat. Betul, iya. Jadi kebutuhannya tinggi sekali itu. Seperti misalnya minyak kayu putih, gula Jawa, gula aren, banyak sekali itu Mbak. Kemudian kami juga belum lama ini menggandeng BUMN Perum Raja Wali Nusantara Indonesia. Jadi rencananya hasil budidaya madu itu masuk ke rumah sakit. Oh. Ya, itu. Jadi kami menggandeng berbagai macam stakeholder ya. Dan pemerintah juga ada UPT-nya Dinas Disperindak Provinsi Jawa Tengah. Itu ada rumah kemasan itu di dekat Stadion Diponegoro. Oh ya. Ya, di sana juga banyak kelompok kami yang didampingi terkait dengan optimalisasi kemasan yang menarik itu. Dan tadi juga disampaikan Bu Azizah di komplek kami, komplek Taru Budaya, karena di situ ada berbagai macam dinas ya. Itu juga secara rutin menyelenggarakan event bazar ya Bu ya. Ya, ini juga kami ada stand-stand dan untuk menampilkan produk-produk dari masyarakat. Biar ekonominya mereka itu terbuka lebar. Kalau ekonominya bagus, mereka nggak disuruh nanam akan nanam. Ya, akan ada semangat sendiri ya Bu ya. Betul, dan nanti stok pangannya banyak. Diversifikasi pangannya juga banyak. Berbagai macam jenis makanan semakin banyak. Tapi rata-rata apa Bu yang mereka jual yang dari rumah ke rumah rata-rata produksinya? Seperti tadi disampaikan ada aren ya. Oh, aren. Itu kolang-kaling itu juga laris Mbak ketika bulan puasa ini. Buat kolak ya? Ada juga yang dibuat jadi merah itu. Oh iya, manisan ya. Manisan ya, kolang-kaling. Kemudian kopi ini laris sekali Mbak. Kopi, sekarang kan kopi itu tidak hanya orang tua ya. Tapi juga anak-anak muda. Nah ini kopi itu kebutuhannya luar biasa. Itu. Kemudian gula aren, kemudian ada empon-empon, ada sirup jahe.
Banyak sekali Mbak. Oke, dan semuanya itu berpotensi menghasilkan nilai ekonomi karena semua banyak peminatnya Bu ya. Oke, katanya ekonomi lesu Bu, tapi banyak yang beli juga. Ya harus pinter-pinternya promosi. Oke. Ya, jadi selain yang diolah kan juga ada produk segar seperti apokat yang disampaikan Bu Soleha tadi. Ya, jadi ada durian. Banyak sekali kan buah-buahan ini yang nilai ekonominya tinggi. Ya. Oke, itu dipasarkan rata-rata di masyarakat sekitar atau sudah dipasarkan juga keluar daerah di Jawa Tengah Bu? Karena kan kalau mengingat yang basah-basah, segar-segar itu kan tidak tahan lama ya. Ya, jadi kami juga sudah kolaborasi dengan yang penyuplai pasar modern tadi. Jadi tahun kemarin itu apokatnya bisa masuk 8 ton. Wow, 8 ton. Ya. Itu dari warga di mana Bu? Dari kelompok di lereng Telomoyo. Oh Telomoyo, ya. Oke. Itu satu kelompok. Itu hanya apokat saja. Oke. Kalau kopi ini bahkan sudah ke mancanegara Mbak. Ya, ada produk-produk lokal di Kabupaten Semarang ini, bahkan kontes kopi di Jerman ini masuk 3 besar. Wow, berarti enak dong kopi kita ya. Luar biasa ya. Ya, itu ada di lereng Telomoyo juga. Ya. Jadi memang potensinya sangat-sangat besar, jadi jangan malu kalau rumah kita ditanami dengan berbagai macam tanaman Bu ya, karena ternyata nilai ekonominya cukup tinggi dan juga menjanjikan ya. Gimana Bu, nanti kalau banyak nyamuk nggak Bu gitu-gitu? Ya, kalau nyamuk itu kan kita harus menjaga kebersihan kan Mbak. Ya. Jadi jangan sampai ada air yang tergenang. Ya. Asal kita menjaga kebersihan, insya Allah nanti jadi asri dan bersih. Dan menghasilkan, produktif itu yang penting ya. Oke, nah kita ke Bu Aziza. Bu Aziza berarti anak-anak juga sudah diarahkan untuk belajar memasarkan walaupun mereka sudah lulus dari SMK Negeri Haji Munadi. Banyak alumni-alumni yang sekarang sesuai dengan passion mereka bertani dan juga berwirausaha Bu. Ya, memang kalau 100% linier begitu ya ke pertanian memang belum bisa, tetapi sudah ada yang juga mulai merintis usaha di bidang pertanian. Namun kecenderungannya kalau anak-anak kami mungkin karena kebetulan kalau Ungaran itu kan masih wilayah sudah mendekati perkotaan ya. Jadi anak-anak kami sekarang persentase melanjutkannya yang lebih banyak. Jadi banyak melanjutkan perguruan tinggi dan rata-rata sih linier gitu ya. Tapi juga ada juga yang merintis berwirausaha atau menjadi karyawan di bidang pertanian. Karena kami juga ada MOU dengan perusahaan-perusahaan termasuk di dalamnya adalah di rekrutmennya. Jadi MOU itu ruang lingkupnya biasanya kami mulai dari menggodok kurikulum bersama, kemudian juga mendatangkan pakar ahli dari perusahaan untuk menjadi guru tamu, kemudian sampai juga kepada magang guru kami magangkan, jadi tidak cuma muridnya, gurunya juga magang ke industri, termasuk juga kegiatan PKL anak-anak gitu. Dan sampai pada rekrutmen itu juga ada beberapa perusahaan yang juga menginginkan rekrutmen dari anak-anak kami begitu. Karena memang terbukti berkualitas ya anak-anaknya Bu ya. Karena memang sudah turun langsung mereka sampai mencangkul langsung semua sendiri ya. Itu jadi memang sangat-sangat dibutuhkan potensi ke depannya ya. Betul. Baik, dan ini juga pasti sangat-sangat bermanfaat karena orang tua mereka kan tadi juga merasakan dampaknya Bu. Sudahkah mereka ikut mungkin di pasar-pasar yang tadi disediakan lapak-lapaknya dari Dinas Kehutanan salah satunya Bu? Kalau terlibat langsung dalam transaksi ini belum ya, tetapi bahwa informasi-informasi terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang bisa kami bantu untuk dipasarkan itu bisa beberapa lewat anak-anak biasanya. Jadi lewat anak-anak. Jadi misalnya saat ini kami menyediakan bibit-bibit yang sebetulnya sederhana Bapak Ibu semuanya ya. Jadi kalau kita mau menanam, saat ini kami mengerjakan proyek itu bibit-bibit dalam polybag yang hanya tinggi 15-20 cm itu berbagai macam, itu laku. Jadi mulai cabai, kemudian tomat, terong, pandan, itu sekarang kita menerima pesanan seperti itu. Jadi anak-anak jadi kecil-kecil ya. Jadi jangan salah. Jadi seperti itu pun sudah ada nilai ekonominya. Ini hal kecil kan bisa kita lakukan di rumah kan. Nah, itu belum yang segmentasi pesanan perusahaan ya. Kami juga saat ini ada permintaan juga untuk sawi pokcoy. Jadi setiap
pengiriman ini seminggu 2 kali kami kirim kemarin ke Vertindo ya, perusahaan ini ya, apa namanya, mereka berbagai macam sayuran yang kemudian juga di Indomaret ya, sekarang ada fresh banyak buah-buahan dan sayuran kan yang di kota-kota sekarang itu dari Vertindo kami memasok sayuran pokcoynya gitu. Ada sampai sana juga ternyata ya. Itu baru di sekitar daerah Kabupaten Semarang atau sudah merata, Bu? Kalau distribusinya kami kurang paham ya. Kami setor ke perusahaan. Oke, bangga soalnya kalau nanti saya konsumsi pokcoy dari SMK Negeri Haji Munadi ya. Oke, ada tulisannya nggak sih, Bu? Produksi mana gitu? Kalau sudah ke perusahaan enggak. Ya? Tapi kalau yang seperti melon yang beli langsung di GH kami ya itu brand kami. Oh, gitu. Ada brandnya ya. Apa namanya melon apa, Bu? Kita sih belum punya melon premium. Melon premium. Ya, melon premium hidroponik SMK Negeri Munadi. Oke, melon premium hidroponik SMK Negeri Haji Munadi. Menarik ya. Semoga nanti bisa kesampaian untuk metik langsung. Saya masih penasaran, Bu, metiknya itu ya. Mungkin next ya kita akan jalan-jalan ke SMK Negeri Haji Munadi Kabupaten Semarang. Baik, yang terakhir Ibu Hajiah Soleh Kurniawati, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Khususnya ini nggak cuma ibu-ibu saja ya, tapi bapak-bapak banyak juga nih, Bu, yang hobi bercocok tanam di rumah. Apa pesan-pesannya agar mereka bisa memanfaatkan lahan pekarangan rumah mereka, syukur-syukur ada nilai ekonominya. Silahkan, Ibu. Ya, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Semarang khususnya dan juga seluruh warga Jawa Tengah, mari kita memanfaatkan lahan pekarangan kita untuk mungkin selain kita sebagai hobi, juga sebagai sesuatu yang menghasilkan. Paling tidak untuk sekedar memenuhi kebutuhan keluarga, itu bisa kita maksimalkan. Gitu. Terlebih kalau kita mau bersungguh-sungguh, bisa menjadikan sebuah nilai ekonomis, dan itu bisa dijadikan tambahan penghasilan untuk keluarga. Iya, betul sekali. Tambahan penghasilan untuk keluarga dan mendukung ketahanan pangan juga ya, Ibu ya. Betul. Baik, terima kasih Ibu Hajiah Soleha Kurniawati. Kalau dari Bu Puji hari ini apa, Bu? Silahkan, monggo. Ya, jadi kita lihat sekitar rumah kita. Kalau memang ada lahan yang bisa ditanami, itu lebih baik menanam langsung di tanah. Oke. Tapi kalau memang lahan kita sempit, jadi bisa melalui pot, bisa melalui galon bekas, polybag, planter bag. Nah, ini juga selain kita nanti untuk mendukung pangan kita dengan berbagai macam jenis, itu kan juga mengurangi biaya pengeluaran belanja, khususnya bagi ibu-ibu. Ya, dan biasanya itu kalau kita itu cinta dengan tanaman, itu mengurangi rasa stres, Mbak. Oh, oke. Jadi stress release ya, Bu ya? Iya, apalagi kalau pas ada bunganya, kemudian nanti berbuah, itu kan jadi seneng kan, imun kita juga bertambah, kita sehat. Nah, apalagi ibu-ibu ini kalau misalnya merawat tanaman, biasanya kan kalau nanak nasi kan kita dicuci dulu, ada air cucian beras. Nah, itu untuk nyirami itu bagus sekali. Ya, dan saya sudah membuktikan juga lebih subur dan cepat berbuah. Ya, sesimpel itu. Ya, air cucian beras ya, itu ibu-ibu ya, air cucian beras ya. Ya, jadi kita optimalkan lahan sekitar rumah kita atau dengan kalau tidak ada lahan nanti bisa pakai yang tadi, juga bisa kolaborasi juga dengan ikan ya, Bu ya, dengan ikan ya, misalnya di bawahnya ada ikannya, kemudian di atasnya ada kangkung misalnya. Ya kan, sekarang kan lagi model itu. Nah, itu jadi monggo nanti dimanfaatkan lahan yang ada di sekitar rumah kita untuk mendukung ekonomi dan pangan keluarga. Ekonomi dan pangan keluarga ya. Jangan lupa untuk menjaga lingkungan kita, konservasi juga ya, Bu ya. Betul, manfaatnya ya, itu ya. Dan adem nanti, Mbak. Iya, dan no banjir-banjir klub ya. Semoga harapannya seperti itu, Bu ya. Oke, baik, terima kasih Ibu Puji hari ini. Yang terakhir dari Bu Aziza, silakan Bu, apa pesan-pesannya untuk masyarakat? Iya, potensi yang ada di sekitar rumah kita banyak sebetulnya ya. Jadi dari hal kecil yang kita tanam di sekitar rumah itu ternyata selain tadi disampaikan memenuhi kebutuhan gizi keluarga, juga setidaknya Bapak Ibu mencegah kita
dari penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Dan sekarang bercocok tanam itu sudah menjadi gaya hidup. Jadi saya rasa sekarang sudah nggak ada yang malu ya untuk menanam. Ibu-ibu pejabat pun mungkin sekarang juga sudah tidak malu ya, menjadi hobi ya. Apalagi kalau yang ditanam itu dulu tanaman yang harganya jutaan itu ya. Nah ini gaya hidup, jadi sudah menjadi gaya hidup. Bahkan selain dari produknya, itu pun potensi lain bisa muncul. Ini sekarang marak juga ibu-ibu muda yang menjadi konten kreator hanya dengan dari kegiatan sehari-hari bercocok tanam, ya kan? Dari petik kemudian dimasak dan lain sebagainya, followernya banyak, kemudian banyak endorsement kan gitu. Jadi ini merupakan peluang-peluang yang juga coba kami perkenalkan kepada anak-anak, jangan cuma hanya bisa nanam gitu. Jadi juga bagaimana caranya supaya mengenalkan gaya hidup sehat kepada masyarakat, supaya ya ini apa yang kita masukkan kepada mulut kita ini bisa kita kontrol kan gitu. Tidak makanan-makanan yang gak sehat kan gitu. Baik, jadi itu salah satu peluang yang bisa diambil ya untuk menjaga kesehatan tubuh kita dengan makan makanan dari pekarangan rumah kita sendiri. Harapannya seperti itu. Baik, terima kasih Ibu ya sudah berkenan untuk diskusi. Terima kasih untuk Sekretaris Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah Ibu Dr. Haja Soleha Kurniawati. Bu Ati, terima kasih waktunya untuk kesempatan hari ini. Sehat selalu Ibu ya, bersama dengan masyarakat Kabupaten Semarang. Kemudian juga terima kasih Kepala Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah 3, Ibu Puji Harini Ashut MP. Bu Puji Harini, terima kasih Ibu sudah memberikan edukasi yang luar biasa terkait dengan macam-macam tanaman ya. Saya jadi semakin kenal nih tanaman apa saja yang kira-kira mau saya tanam habis ini ya Bu ya di pekarangan rumah ya. Baik, kemudian terima kasih juga untuk Kepala Sekolah SMK Negeri Haji Munadi Kabupaten Semarang, Ibu Imroatul Azizah MSI. Terima kasih Bu Azizah. Sama-sama Mbak. Sudah memperkenalkan berbagai macam inovasi terbaik dari SMK Negeri Haji Munadi. Salam buat murid-muridnya Bu ya. Insya Allah. Semoga selalu bisa berdedikasi untuk dunia pertanian kita agar tidak ada lagi petani-petani yang mungkin usianya sudah lanjut dan tidak lagi mau bertani, tidak ada regenerasi ya. Semoga next akan jadi petani-petani hebat di tahun 2045. Dan mari kita manfaatkan pemirsa pekarangan rumah kita dengan tanaman-tanaman yang mungkin mudah untuk ditanam seperti itu ya, tapi memiliki nilai ekonomi yang luar biasa. Siapa tahu nanti muncul peluang-peluang baru untuk meningkatkan perekonomian keluarga kita. Jangan lupa sesuai dengan asta cita Presiden kita Bapak Prabowo Subianto dan juga Bapak Gibran Rakabuming Raka terkait dengan asta cita ketahanan pangan, mari kita wujudkan bersama. Saya Septiana Devi undur diri, sampai jumpa.